Dialah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai di tengah-tengah kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1, akan dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita sekalian. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihat. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada satu hari terjadi percakapan, atau mungkin bisa dikatakan sedikit ada perdebatan di antara dua orang laki-laki. Kita katakan saja namanya Alex dan Alvin. Alex berkata kepada Alvin demikian, "Vin, aku sering loh memperhatikan kamu. Hampir setiap hari kerjamu itu hanya berdoa, membaca Alkitab, dan kamu hampir tidak punya waktu untuk di rumah kos ini. Kamu pergi entah kemana, tapi dengan alasan kamu pergi ke tempat persekutuan.
Kenapa kamu begitu rajin untuk melakukan itu? Kata teman. Lalu Alvin menjawab pertanyaan Alex demikian. Lex, aku melakukan itu semua dengan penuh sukacita. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk merasa bosan melakukan itu semua. Begitu ya, kata Alex. Lalu apakah kamu tidak merasa muak begitu? Setiap hari yang kamu lakukan itu saja, kata Alex kepada teman. Lalu Alvin mengatakan begitu. Aku mau bertanya kepada kamu, setiap hari kamu makan berapa kali? 3. Bahkan kalau misalkan bulan muda, ya tentunya saya bisa makan sampai 4 atau bahkan 5 kali. Artinya tergantung dengan lauknya, kata temannya. Tapi kenapa rupanya? Pertanyaanmu itu tidak menjawab pertanyaanku, kata si Alex. Lalu Alvin pun berkata demikian. Saudaraku, aku mau bertanya dulu kepada setiap hari, bahkan kamu katakan kamu bisa makan 4 sampai 5 kali setiap hari dengan menu makan nasi, sayur, dan lauk. Pertanyaanku, apakah kamu tidak bosan? Apakah kamu tidak muak dengan ini semua? Lalu Alex tertawa. Kamu ini ada saja. Mana ada si orang di dunia ini yang bosan makan nasi? Mana ada si orang di dunia ini yang bosan makan sayur dan lauk? Justru karena itulah, justru karena ketika setiap hari saya mengkonsumsi semua itu, maka saya bisa sehat seperti ini, maka saya bisa bertumbuh, maka saya bisa kuat di dalam melakukan aktivitas saya. Lalu dia pun berkata seperti ini. Benar apa yang kamu katakan, saudara. Sebagaimana yang kamu katakan, kamu tidak pernah bosan, kamu tidak pernah muak dengan menantang menu yang sama. Makan nasi dengan lauk dan sayur setiap hari sampai umurmu sekarang ini. Demikianlah aku juga merasakan bahwa setiap firman Tuhan yang aku baca, bahwa setiap lagu pujian yang aku nyanyikan, bahwa setiap persekutuan doa yang aku ikuti, aku percaya itu semua yang membuat aku bertumbuh. Dan aku merasa itu semua yang membuat aku sehat dan kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu juga yang membuat aku bertambah bersemangat. Karena aku sesungguhnya tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, tapi lebih daripada itu, aku juga sangat membutuhkan makanan rohani melalui firman Tuhan yang aku baca, yang aku dengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat hari ini menggema dalam minggu Quasimodogeniti. Quasimodogeniti yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan susu yang murni. Tentu kita semua tahu bahwa seorang bayi dia akan menggantungkan hidupnya sepenuhnya dengan air susu yang murni. Karena memang itulah sumber kehidupan. Demikianlah juga setiap orang yang percaya kepada Kristus akan selalu menggantungkan kehidupannya kepada firman Tuhan yang dia baca, yang dia terima, yang dia dengarkan. Dan tidak ada kata bosan, tidak ada kata capek bagi setiap orang yang percaya. Sebagaimana minggu Quasimodogeniti tadi, bahwa setiap kita adalah ibarat seperti seorang bayi yang tidak akan bisa hidup, yang tidak akan bisa bertumbuh tanpa susu yang murni, tanpa kebenaran firman Tuhan yang menyertai, yang menghidupi kehidupan. Saudaraku, sebab dengan firman Tuhan itulah kita dituntun untuk berjalan di dalam terang kasih Tuhan.
Dan setiap orang yang selalu berjalan dalam terang Tuhan, maka hidupnya akan memancarkan kasih Tuhan kepada dunia. Setiap orang yang selalu berjalan dalam kehidupan Tuhan, yang bukan hanya merasakan penyertaan tangan Tuhan, namun dia juga akan memberikan dirinya sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi orang yang belum mengenal firman Tuhan, bagi orang yang masih haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paus Benediktus 16 dia berkata demikian, sebuah senyuman, aksi kebaikan itu akan dapat membawa kegembiraan bagi banyak orang. Bunda Teresa mengatakan demikian, damai itu berawal dari sebuah senyum. Memberikan senyum kepada orang yang dirundung kesedihan, sesungguhnya itu adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Lebih lanjut lagi, Bunda Teresa mengatakan demikian, senyumanmu sesungguhnya dapat menjadi terang bagi mereka yang sedang dirundung kegelapan. Dan apabila kita menghubungkan apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus dan yang dikatakan oleh Bunda Teresa tadi dengan tujuan atau sasaran tahun oikumene inklusif yang mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa proaktif membagikan kebaikan bagi semua orang dengan senyum yang tulus, karena Yesus ada di hati kita. Itulah salah satu yang cara termurah, cara yang termudah untuk membagikan kebaikan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang sedang dirundung kemana. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara-saudara di sini. Sudahkah Anda membagi kebaikan bagi banyak orang pada hari ini? Tanyakan dulu. Sudahkah Anda memberikan kebaikan bagi banyak orang? Paus Benediktus mengatakan dengan senyuman. Bunda Teresa juga mengatakan senyumanmu itu dapat memberikan kegembiraan. Tahun oikumene inklusif juga mengatakan bahwa senyum itu cara termurah dan termudah untuk membagikan kebaikan bagi orang. Jika Anda merasa mulai pagi sampai saat ini Anda belum tersenyum, silahkanlah berikan senyuman kepada orang yang ada di samping. Saya beri waktu. Senyum. Kalau dikatakan senyum jangan bohong. Senyum, benar-benar berikan senyum. Yang mempunyai pacar jangan dulu cemburu ya, karena kita sedang memberikan kebaikan bagi banyak. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema atau topik pada minggu ini menyarankan, mengarahkan kepada kita agar kita hidup di dalam. Salah satu contoh kehidupan anak-anak Tuhan di dalam terang tadi, ketika dia sudah memberikan kebaikan bagi banyak. Dalam kamus orang percaya, kata terang itu bukan saja diartikan secara harfiah, yaitu tidak gelap. Biasanya terang itu lawan katanya gelap. Terang bukan saja tidak gelap, namun secara rohani kata terang itu adalah lambang kebenaran, lambang kekudusan, lambang kebaikan, lambang keabadian, berkat, sukacita, dan pernyataan kasih Allah bagi dunia. Itulah terang yang sesungguhnya. Lalu bagaimana
dalam terang itu. Bagaimana caranya supaya saya dapat hidup di dalam terang itu? Saudaraku, jawabannya adalah agar kita dapat hidup di dalam terang itu, maka kita harus percaya dan kita harus mengenal sumber terang itu. Kita harus mengenal. Setelah kita mengenal sumber itu, maka kita harus percaya kepada sumber terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa-dosa kita. Sangat jelas sekali bahwa di dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Dan di dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah terang dunia." Yang mau dikatakan dalam tubuh firman ini adalah ketika sumber terang itu mengatakan, memperkenalkan dirinya kepada kita yang mencari-cari sumber terang itu, "Akulah terang yang engkau cari." Maka ketika engkau sudah menemukan aku terang itu, maka terang itu mengatakan, "Kamulah terang dunia." Artinya ketika kita sudah menemukan terang itu, kita sudah mengenal terang itu, kita percaya kepada terang itu, tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri. Jangan pakai itu hanya untuk konsumsi dirimu sendiri, tapi perkenalkanlah terang itu kepada sekeliling. Agar orang yang masih hidup dalam kegelapan, mereka bisa melihat terang itu. Agar mereka juga dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, itulah yang disaksikan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab atau suratnya. Surat yang pertama yang ditujukan kepada jemaat bulan-bulan. Yohanes bersaksi. Dengan jelas dia katakan, apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Dia katakan lagi di ayat yang berikutnya, "Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami." Ayat 3, "Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita kita." Saudaraku, menjadi saksi itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ketika ada satu kejadian, atau kita katakanlah ada kecelakaan di satu tempat, tidak semua orang yang mau atau yang bersedia menjadi saksi. Karena ketika dia salah memberikan informasi, ketika dia tidak lengkap memberikan informasi, ketika informasi yang dia berikan kepada pihak polisi itu tidak tepat dan tidak benar, maka bisa jadi dia akan menjadi tertuduh. Makanya untuk menjadi saksi itu perlu kehati-hatian. Dan untuk menjadi seorang saksi tidak boleh minna. Itu siapa orang yang minna? Sebagaimana ada satu cerita, saya tidak tahu apakah kita semua pernah mendengarkannya. Ada seorang ibu, dia memiliki gelar dalam bahasa Indonesia ibu yang selalu ingin tahu. Setiap ada berita, dia tidak mau orang lain lebih dahulu mengetahui berita itu. Harus dia yang terlebih dahulu mengetahui berita. Satu ketika dia mau pergi berbelanja ke pasar, dia melihat sekerumunan orang-orang. Dan dia berkata,
gosip terbaru. Aku akan menjadi orang pertama yang menyebarkan gosip itu. Karena itulah kebanggaan. Menjadi orang pertama yang menyebarkan gosip itulah cita-cita atau itulah hobi. Dan dengan banyaknya kerumunan orang, maka ibu tersebut merasa, aduh gimana ini? Dia melihat kanan kiri, jangan sampai ada tetanggaku di tempat ini. Karena ketika fokus barisan itu, dia pun susah karena banyak orang ingin menyaksikan seperti dia ingin menyaksikan kejadian itu. Lalu ibu ini tidak kurang akal. Dia mengatakan demikian, pikir, tolong pikir. Bapak ibu tolong, kasih jalan sama saya. Kenapa bu? Iya, ada apa di situ rupanya? Ada kecelakaan bu. Kasih jalan sama saya. Cepat kasih jalan sama saya. Kenapa bu? Penting sekali, terlalu penting kayak untuk ibu, kata orang-orang. Iya, karena yang dilanggar itu adalah anak saya. Lalu orang-orang pun karena mendengar berita dari ibu ini itu adalah anaknya, tapi sembari senyum, orang-orang pun memberikan jalan kepada kasih pilih, ini mamanya, ayo kasih pilih mamanya. Saudaraku, apa yang terjadi? Ketika ibu ini melihat yang kena kecelakaan itu atau yang kena langgar itu adalah seekor monyet. Makanya orang ada ketawa, omat tidur itu habunya. Itulah kehidupannya demikian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, menjadi saksi bukan hal yang mudah. Namun para rasul, mereka berani memberikan kesaksian. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba, itulah yang kami saksikan. Dan bukan hanya sekedar menyaksikan. Rasul-rasul memiliki tujuan. Tujuan mereka adalah ketika mereka berani menyaksikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pegang dengan tangan mereka sendiri. Tujuan mereka adalah agar ketika kesaksian mereka itu sampai kepada banyak orang, maka orang-orang menjadi terberkati. Sebagaimana yang dia katakan tadi di sini. Maka semuanya dituliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita. Supaya semua orang-orang menjadi percaya tentang berita Injil, tentang siapa Tuhan itu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini yang disaksikan oleh para rasul. Kenapa mereka harus menyaksikan? Karena pada saat itu ada aliran atau kepercayaan atau ada pengajar sesat, dalam hal ini tentunya antikristus yang menyebarkan ajaran nepotisme. Ajaran nepotisme itu adalah ajaran yang memaparkan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh manusia, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Nepotisme itu berasal dari kata dokei yang artinya tampak atau kelihatan atau seperti. Dengan kata lain, ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya memiliki tubuh surgawi dan Yesus hanya berpura-pura menderita dan berpura-pura mati. Itu pengajaran yang diajarkan oleh antikristus. Maka dengan pengajaran ini banyak orang yang menjadi ragu tentang siapa Yesus sebenarnya. Dan inilah yang disaksikan oleh Yohanes dan para rasul. Mereka mengatakan bahwa benarlah Yesus adalah anak Allah, menderita di bawah kesengsaraan, dan dia disalibkan, dan dia pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka katakan apa yang kami pegang. Dan semua itu nyata, benar.
Mereka tidak mereka-reka. Mereka tidak mengarang-arang cerita tentang siapa Yesus. Tidak seperti kalau orang Batak katakan tanda-tanda Soekarno, tanda-tanda Soeharto. Kau kenal siapa Soeharto? Kenal siapa lain? Presiden. Ada sebatas itu pengenalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau diberitakan firman Tuhan kepada kita pada hari ini? Dalam minggu Quasi-Monogeniti, firman Tuhan mau mengajak kepada kita, seorang Kristen harus menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, jika masih ada di antara orang Kristen yang menyatakan dirinya pengikut Kristus sejati, namun dia masih cinta akan dunia gelap, namun dia masih tetap memberikan hatinya kepada dunia ini, maka dia adalah berdusta. Itu yang dikatakan ayat 8 yang kita bacakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tengah-tengah dunia ini tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Artinya kita semua adalah pendosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Bahkan sejak di dalam kandungan, kita juga adalah orang-orang yang sudah berdosa. Tetapi meskipun kita adalah orang yang berdosa, kita memiliki perantara, yaitu Yesus Kristus, yang rela disalibkan, yang rela mati untuk mengampuni, menyucikan kita dari dosa-dosa, supaya kita tidak mati dalam kegelapan, supaya kita tidak menjadi budak iblis. Oleh sebab itu, ketika kau merasa hidupmu penuh dengan dosa, datang kepada kita. Jangan biarkan dosa itu berlarut-larut di dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun kita yang tahu kapan Tuhan akan datang untuk memanggil kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mau memanggil kita. Mari kita jadikan, mari kita buat Yesus bukan hanya sekedar saya pengikut Kristus, saya mengenal Tuhan, dan saya tahu siapa Tuhan. Namun lebih daripada itu, kita harus berani bersaksi seperti para rasul, menyaksikan siapa Kristus, dan di dalam kesaksiannya itu mereka melakukan hal yang sesungguhnya, mereka melakukan sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita tahu bahwa terang kasih Tuhan itu sudah diberikan kepada kita lewat kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Terimalah terang kasih Tuhan di dalam kehidupanmu, dan biarlah terang yang sudah kita terima itu yang memampukan kita juga untuk menjadi terang dan untuk menjadi saluran berkah di dalam kehidupan dunia. Selamat menjadi saksi Kristus, dan dunia ini menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan kehadiran kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kita